Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Alfamart milik Taipan Joko Susanto bakal investasi ke IKN. Jadi bisa kita baca sekilas. Investasi Alfamart di IKN bukan hanya soal bisnis semata, tapi bakal berorientasi pemberdayaan potensi usaha kecil dan sumber daya manusia lokal di sana. Tapi sekarang bagaimana kita lihat secara teknikal. Dari grafik bisa kita lihat AMRT hari ini masih turun 1% lebih ke harga 2.810. Jadi penurunan hari ini membuat saham Alfamart sudah turun di bawah support EMA 50 di harga 2.830. Jadi secara tren saat ini memang sudah mulai melemah. Sebelumnya beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk break harga 3.000, saham Alfamart ini gagal break dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 50 walaupun memang ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita lihat saat ini support terdekat itu di sekitar 2.800 dan hari ini Alfamart malah sempat turun mendekati support di EMA 150 di harga 2.760. Jadi turun sampai sekitar 2.770. Dan pada saat penutupan kembali naik di atas 2.800. Jadi tutup di 2.810. Jadi cara pergerakan untuk tren jangka menengah memang saham AMRT masih oke karena masih ada support EMA 150. Tapi untuk tren jangka pendek terlihat saat ini saham Alfamart ini sudah tidak bergerak tren. Karena sudah mulai melemah dalam 2 minggu terakhir ini setelah gagal break harga 3.000. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga jika kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli saham AMRT di harga atas, saat ini masih bisa hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena sebelumnya juga saham Alfamart ini sempat mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan selama masih kuat ini masih bisa di hold. Dan karena hari ini masih turun dan ada distribusi, saya lihat saham Alfamart masih ada potensi untuk kembali turun mendekati garis EMA 150 atau mengetes support ini. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Alfamart, sebaiknya saat ini wait and see dulu. Lihat apakah saham Alfamart berhasil bertahan dan rebound dari support EMA 150. Apabila berhasil bertahan dan rebound, masih bisa coba entry dengan target jangka pendek menurut saya bisa di sekitar garis EMA 50 sampai sekitar 2.850. Dan sekarang kita coba lihat saham MIDI yang hari ini malah naik 6% lebih ke harga 456. Cara tren saham MIDI jika kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50 tapi mengetes harga 400 masih bisa bertahan dan rebound. Dan kenaikan hari ini membuat saham MIDI mencoba untuk break resisten 450. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya saham MIDI masih bergerak tren. Dan saham ini merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member yang sudah bahas pada live streaming kemarin. Selain MIDI ada NRG juga yang sampai saat ini masih bergerak naik. Jadi untuk teman-teman member hari ini ada video khusus untuk member, yaitu akan saya bahas saham ENRG, BRMS dan Bumi untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Karena ketiga saham ini merupakan saham memang sudah masuk watchlist kita dari beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk saham MIDI, salah satu saham yang masuk watchlist hari ini masih bergerak naik. Dan jika kita perhatikan di sini, asing sampai hari ini masih masuk akumulasi. 1 minggu terakhir sudah mulai masuk dan kenaikan persen ini juga masih ada akumulasi. Sehingga MIDI menurut saya masih ada potensi untuk break 450 menuju resisten di sekitar 480. Jadi sebelumnya juga sempat break 450 mengetes 480. Tapi pada saat itu gagal break dan melemah kembali. Jadi teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MIDI pada saat mengetes atau mendekati 480 masih gagal break. Atau bisa hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Karena garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Oke, kita coba lihat saham MAPI. Bisa kita perhatikan MAPI hari ini turun 3% lebih ke 1.900. Jadi MAPI jika kita perhatikan dalam 2 bulan terakhir ini mulai sideways dan masih kesulitan untuk break resisten psikologisnya di harga 2.000. Setelah gagal break bisa kita lihat sempat turun mengetes garis EMA 50, berhasil rebound kembali ke 2.000. Masih gagal break dan saat ini kembali turun mengetes support EMA 50. Jadi penurunan hari ini 3% lebih ke harga 1.900 tepat di support EMA 50. Jadi support ini memang lumayan kuat karena sebelumnya merupakan resisten dari MAPI. Dan sekarang coba kita perhatikan untuk MAPI
Penurunan 3% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga 1 minggu terakhir terlihat mulai keluar dari saham MAPI. Dari MAPI, apabila teman-teman sudah beli saham MAPI di harga atas maupun harga bawah, menurut saya minggu ini harus pantau saham MAPI. Bisa hold terus apabila minggu ini MAPI masih kuat berada di atas garis EMA50. Jadi selama belum terkonfirmasi break, masih bisa di hold. Tapi karena 2 hari terakhir sudah mulai melemah dan ada distribusi, harus hati-hati karena potensi untuk break masih lumayan besar. Jadi apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi MAPI break garis EMA50, maka secara tren MAPI sudah terkonfirmasi tidak uptrend untuk tren jangka menengahnya dan ada potensi lanjut turun menuju harga support 1800. Jadi teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila MAPI menembus garis EMA50. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 1800 untuk di-entry kembali. Walaupun jadi saat ini walaupun masih ada garis EMA 150 di harga 1695, tapi karena jarak garis EMA 50 150 lumayan jauh, paling aman menurut saya ada take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support terdekat untuk re-entry atau tunggu di support EMA 150 untuk entry kembali daripada hold saja terus, dan apabila turun lumayan dalam, kerugian akan lumayan besar. Untuk RAS bisa kita perhatikan sebelumnya berhasil rebound dari 565, mencoba untuk break kedua garis EMA, ternyata gagal break, kembali turun mengetes support ini, dan hari ini malah turun di bawah support 565. Jadi walaupun memang ini juga sama belum terkonfirmasi break karena menyentuh harga 565, tapi candle hari ini lumayan solid. Dan jika kita perhatikan untuk RAS, penurunan 1% lebih ini juga terlihat masih ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih distribusi saham RAS. Jadi untuk RAS saya lihat juga masih ada potensi untuk turun menuju support di sekitar 550. Kan di bawah 565 ada satu support lagi di 550. Dan jika kita lihat support 550 lebih kuat daripada support 565. Dan beberapa kali sebelumnya RAS sempat menyentuh support ini dan masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham RAS, menurut saya bisa coba tunggu di sekitar 550 karena beberapa kali secara history jika kita lihat dari tahun lalu bulan Juli RAS belum sempat turun di bawah 550. Jadi apabila kita lihat mengetes support ini dan masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Tapi ingat ini hanya spekulatif buy karena cara tren ini masih bergerak downtrend. Jadi apabila berhasil rebound dan ternyata mulai berbalik arah pada saat mendekati 565 sampai 580, pertimbangkan untuk take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.